Teman-teman sekalian, jadi malam hari ini kita akan bicarakan mengenai surat Filipi ya. Jadi jalan kerendahan hati yaitu teladan Kristus dalam surat Filipi. Nah, sebelum itu mungkin saya minta salah satu untuk membaca ya. Ini ada 1 sampai Filipi 2 1 sampai 8. Silakan yang sudah lama kita nggak baca nih bersama-sama. Mari silakan siapa yang mau baca? Siapa yang siap? Saya Pak. Oke, Liana silakan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Ya, syukur pada Allah. Terima kasih ya, Liana, atas pembacaan ini. Nah, sebelum kita eh, bicarakan mengenai surat Filipi 2 sampai 1 sampai 8 ini, saya akan memberikan background mengenai surat Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Jadi ini adalah salah satu surat dari yang ditulis oleh Paulus yang dikenal sebagai surat kegembiraan, surat sukacita ya. Walaupun Paulus sendiri kemungkinan besar menulisnya ini pada waktu dia di penjara di Roma. Dalam waktu penjaraan dia di Roma, itu dia menuliskan beberapa surat, termasuk salah satunya adalah surat Filipi, yang lain adalah surat Efesus, surat Kolose, dan juga surat pada Filemon. Ya. Nah, ini dituliskan kira-kira tahun 61 sampai 63. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah pada waktu dia di penjara di Roma, ya. Walaupun ada yang bilang, oh juga lagi ditulis di Efesus atau di Kaisaria, tapi para teolog yang paling terakhir kita bicarakan, mereka memperkirakan bahwa surat ini ditulis di penjara waktu di Roma, ya. Nah, siapa ditujukan? Ditujukan adalah para jemaat di Filipi. Nah, kapan ditujukan? Yaitu tahun-tahun 61 pada waktu sebetulnya Filipi ini didirikan oleh Paulus pada waktu Second Missionary Journey. Jadi kalau kita lihat ini Second Missionary Journey saya udah kasih nih ya apa namanya petanya. Ini ada yang kedua, dia berangkat dari Antioquia, maaf, yang masih di Asia ya. Dia mau ke daerah Eropa. Jadi dia lewatin di sini Derbe, Listra, Iconium, Antioch nih ya. Terus sampai ke nyebrang sampai ke Filipina. Ini udah masuk di daerah apa namanya? Daerah eh, Eropa ya, sampai dia akhirnya Yunani ini ya. Sampai akhirnya end up-nya di Athens ya. Nah, ini penting kalau zaman dulu tahun 60-an, ini adalah provinsi daripada Makedonia ya, di daerah Yunani Selatan ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat jemaat Kristen yang pertama di Eropa itu ya di Filipi ini. Dan siapa yang mendirikan adalah Paulus sendiri. Ya. Nah, itu dituliskan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 40. Nah, mereka ini memang banyak ada pendukungnya, terutama pendukung dalam mendirikan jemaat kan perlu banyak biaya dan lain-lain ya.
Dan kemarin dan mereka ini sangat mendukung daripada misi daripada Paulus terhadap orang-orang di Filipi sendiri. Sehingga mereka memberikan uang ya. Kalau sekarang ada donatur itu banyak sekali dan dengan demikian maka Filipi ini adalah salah satu gereja yang berkembang di daerah Yunani ya. Nah, pada waktu Paulus itu eh, menyeberangi ya, ini daerah sini ini, Teluk ini ke Neapolis dari Troas, itu ada seorang wanita di daerah Filipi ini yang membantu ya, namanya Lydia ya. Nah, dia sebetulnya dia sudah percaya, dia sudah sadar Kristen di daerah Filipi. Yang sebelumnya tidak banyak orang-orang Kristen di daerah Filipi, tapi Lydia adalah salah satunya. Ya. Nah, kemudian di situ ternyata Paulus di Filipi itu dia mendirikan jemaat di gereja dan akhirnya di penjara di Filipi itu. Malah ingat ada cerita bahwa Paulus itu di dalam penjara itu ada gempa bumi yang besar, tapi dia selamat ya. Dan bahkan sipirnya sendiri dibaptis oleh si Paulus, yaitu terjadi di Filipi ini. Jadi karena ini adalah salah satu gereja pertama yang didirikan oleh Paulus di daerah Eropa, yaitu di Yunani Selatan, maka surat Filipi ini adalah surat sukacita, di mana Paulus menunjukkan bagaimana dia rasa gembira, bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa Kristus itu juga akan menunjukkan mengajari kepada umat di Filipi, jemaat di Filipi, dan kepada kita semua pada zaman modern ini, untuk supaya kita juga bisa menyemangati dan juga meneladani Kristus. Bagaimana Kristus sendiri walaupun hidupnya itu nanti akan dijerah, dia sampai mati, tapi bagaimana Kristus bisa tetap rendah hati. Ya. Nah inilah surat Filipi. Ya. Jadi tujuan penulisan adalah nomor satu mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi atas bantuan dan dukungan finansial yang mereka kirimkan lewat Epaphroditus ini ya dari di Filipina. Kemudian mendorong sukacita dan ketekunan dalam iman, walaupun banyak sekali penderitaan dan tantangan, dan orang-orang di Filipi itu tidak serta-merta mau masuk menerima Yesus dengan demikian. Itu penuh sekali, banyak sekali sosialisasi, banyak sekali minta mereka untuk mengerti dan mereka memberikan uang, bahkan mereka mau memberikan uang. Dan yang pasti bahwa bagaimana dia bisa mengajarkan kerendahan hati yang tadi sudah eh, dibacakan oleh Lian, nanti kita bicara lagi ya. Jadi kerendahan hati di antara jemaat itu dipastikan dia minta menekankan kesatuan dan kerendahan hati di antara jemaat Filipi itu. Dia juga meneguhkan pengajaran tentang Kristus dan hati-hati memperingatkan terhadap ajaran sesat yang diberikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus tapi mempengaruhi orang-orang Kristen pertama yang berada di benua Eropa itu di Filipi ya. Sehingga di dalam surat ini, surat Filipi 2:1-8, tujuannya adalah memberi keteladanan Kristus, memberikan contoh bagaimana Kristus itu sudah memberikan dirinya supaya mereka walaupun di dalam masalah, di dalam ketidakadilan, ada problem banyak, mereka tetap rendah hati dan sukacita dan pengorbanan ya. Sehingga kalau kita dikatakan tema utama dari tujuan penulisan ini adalah satu, sukacita dalam penderitaan. Nah, ini yang harus kita teladani, bahwa Paulus akan mengajarkan pada kita bagaimana kita harus menekankan diri sendiri untuk bersukacita walaupun kehidupan itu masih dalam kesulitan, tapi Tuhan, dia katakan Tuhan akan selalu bersama kita, Tuhan akan selalu membuka hati kita kalau kita mau berserah kepadanya. Jadi jangan kita itu ngomel terus, jangan kita itu apa namanya nggak suka terus ya. Nah ini di sini kita diajari untuk bagaimana kita bisa bersuka cita walaupun keadaan itu tidak seenak apa yang kita mau ya. Dan bagaimana siapa yang harus kita menjadi role model kita, yang menjadi teladan kita itu Kristus sendiri. Nah, Kristus sendiri ini digambarkan karena dia adalah orang yang rendah hati. Dia bisa mengosongkan dirinya. Sebagai Tuhan dia mengosongkan dirinya, dia bisa berubah menjadi manusia. Dan itulah kemuliaan Yesus karena sudah diberikan kesempatan untuk menjadi manusia dari kealahannya menjadi manusia. Nah, disinilah kita harus meneladani dia ya. Kemudian dia juga mendorong jemaat untuk hidup bersatu dan kasih walaupun susah hidupnya ya, untuk pelayanan dan akhirnya ada pengharapan akan kehidupan kekal ya.
Nah, kita baca lagi di sini ya, tadi sudah dibacakan oleh Saudari Liana ya, bahwa yang nomor satu adalah ada penghiburan kasih. Karena apa? Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai suatu jemaat, sebagai suatu umat di mana kita percaya bahwa Kristus ada bersama kita sehari-hari dengan Allah Roh Kudus yang sudah ditumpahkan, Roh Kudus, Roh Kristus yang sudah ada dan juga Roh Kudus yang diberikan oleh Allah Bapa sendiri. Maka ada penghiburan kasih di mana sukacita dan terutama duka cita yang mengalami kehidupan kita. Kita tidak boleh selalu susah, tidak boleh selalu sedih. Kita diharapkan ada penghiburan kasih ya. Dan karena itu, karena kita merasakan kasih cinta Tuhan, maka harus kita juga memberikan kasih kita kepada orang lain. Dan di situ dikatakan ada kasih mesra dan juga belas kasihan, ya. Dan dengan demikian, maka juga yang dituliskan oleh Paulus, jemaat di Filipi ini harus satu jiwa. Harus kita hanya berpikir mengenai keteladanan Kristus dan situlah kita bersatu. Dari manapun gereja kita, dari manapun kita berasal, tapi kita itu harus satu kasih, satu jiwa, hanya berserah kepada Kristus saja. Itulah satu-satunya yang bisa mengendurkan kita sebagai saudara seiman di mana Kristus menjadi satu. Dengan demikian kalau kita menyerahkan jiwa kita, menyerahkan kasih kita pada sama manusia karena Kristus sudah masuk dalam hati kita, maka jangan kita itu berpikir egoistis. Jangan berpikir kita itu mencari untuk kebutuhan diri sendiri. Jangan berpikir bahwa kita itu mencari puji-pujian dan semua orang diminta bahwa semua yang dipikirkan itu hanya saya saja. Kita tidak boleh meminta puji-pujian, kita tidak boleh meminta hal-hal yang benar-benar menguntungkan hanya diri kita. Karena apa? Kesatuan itu sudah ada. Yang dikumpulkan oleh Kristus tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan sendiri, kita sudah disatukan oleh Roh Kudus di dalam keteladanan Kristus itu sendiri. Sehingga apa yang Kristus ajarkan, di mana Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah diri walaupun apa yang terjadi. Dia dicerca, dia mau dibunuh, dia diadili, dia apapun juga. Dia tetap tidak memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Sebagai Tuhan ya teman-teman ya, kalau dia mau saya mau hilang dari tempat ini, saya bisa loh. Tapi Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa dia tidak boleh melakukan itu. Dia tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mikir untuk menghilangkan kesenangan hatinya. Dia tidak mau melakukan itu karena dia sangat abide by the law. Yaitu dia sangat mementingkan bagaimana Allah Bapaknya sendiri yang ada di surga sudah memberikan kesempatan atau dia menunjukkan bahwa kita harus dipersatukan. Dan disinilah betapa dahsyatnya ini ajaran yang sudah diberikan Yesus sendiri ya. Jadi dengan perkataan lain, walaupun kita itu di dalam keadaan apapun juga, tapi kalau kita bisa mengosongkan diri, kenosis artinya secara teologi, kita bisa mengambil bagaimana keteladanan Kristus itu sebagai seorang hamba, walaupun dia itu raja yang begitu besar, karena dia adalah anak Allah sendiri, tapi dia mengambil role, mengambil peran sebagai hamba, sebagai manusia dan dia bisa mengosongkan dirinya bukan sebagai Allah tapi sebagai manusia dan dia rela mati untuk kita di kayu salib. Nah, inilah cerita dari mana Rasul Paulus mau menekankan pada umat-umat di Filipi dan ini juga berkumpul kalau keadaan jemaat di Filipi itu sangat benar-benar bergantung pada keadaan saat itu yang tidak benar-benar tidak meyakinkan, tapi dengan adanya Paulus menuliskan surat sebagai pemimpin mereka, maka jemaat di Filipi itu bisa taat. Di jemaat di Filipi bisa mengerti apa yang Paulus maui dari mereka. Sehingga salah satu daripada Filipi 21:8 ini adalah berbicara di mana Rasul Paulus sendiri berbicara mengenai Kristus. Nah, kalau di dalam bahasa teologinya, ini Filipi 2:1-8, ini disebut sebagai Christ hymn atau himne Kristus ya. Carmen Christi bahasa Latinnya ya, atau The Song of Christ bahasa Inggrisnya ya. Karena apa?
Karena disinilah kita diajarkan keteladanan Yesus sendiri, bagaimana dia merendahkan hati. Walaupun dia Tuhan, tapi dia datang sebagai manusia dengan kerendahan hatinya. Dia bisa berkorban karena dia bisa merendahkan hatinya. Egonya sudah dihilangkan semuanya. Dia sebagai manusia yang sangat taat pada Bapaknya di surga. Dan inilah keteladanan kita, teman-teman. Karena kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita harus menyerupai apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Karena kita adalah pengikut-pengikutnya. Dengan demikian, maka inti identitas daripada misi Kristus, kalau kita melakukan dan kita meladani dia, maka itu sudah terjadi. Ini adalah keteladanan konkret buat kita yang kita lakukan sendiri. Di mana sebagai anak-anak Allah kita mesti rendah hati. Sebagai anak-anak Allah kita harus mengosongkan diri, dan kita bisa, kalau dengan mengosongkan diri, kita bisa apresiasi manusia lain. Apresiasi teman-teman kita, apresiasi sama family-family kita. Dan kita tidak congkak dan rindik dan tinggi hati. Karena apa? Karena kita tahu guru kita yang paling teladan kita harus adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan ini Paulus sebagai guru kita, tapi dia menunjukkan bahwa role model yang kita harus ikutin adalah Kristus sendiri. Sehingga kita akan disatukan dengan semangat cinta kasih, semangat kesatuan yang sudah diajarkan oleh Yesus sendiri. Nah, ini makanya Filipi 2:18 ini salah satu ayat yang paling penting yang disebut sebagai Christ hymn, ya. Dan disitulah dimana banyak sekali pengajaran-pengajaran tersebut, ya. Nah, mengapa justru yang diambil Filipi ini 2:18, di mana Paulus sangat menyorotin daripada kehidupan Kristus sebagai Tuhan yang sudah turun ke dunia, tapi dia bisa mengosongkan diri dan dia bisa menunjukkan kerendahan hatinya sebagai manusia walaupun dia itu Tuhan. Nah, ini nunjukin bahwa di dalam Filipi 2:18 kita diajarkan untuk mengosongkan diri seperti bagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan itu dan juga merendahkan diri. Jadi dalam role kita sehari-hari apapun pekerjaan kita, kita juga harus meneladani Yesus. Kita tidak boleh congkak, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh mementingkan diri sendiri karena kita ada diajarin. Sebagai anak Allah kita harus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bukan berarti kita tuh nggak boleh marah, kita boleh marah, tapi marah ada tujuannya. Tapi yang penting di sini, Rasul Paulus sudah menunjukkan bagaimana kita itu harus acting, bagaimana kita harus berperan, ya. Sehingga peteladanan kepada Kristus itu adalah menunjukkan bahwa kita itu abide by Christ. Kita itu bukan hanya meladani, tapi kita itu benar-benar ikut Yesus, ikut menjadi murid-murid Tuhan sendiri dengan mementingkan kepentingan orang lain. Dan Paulus juga mengajari bahwa Pak jemaat-jemaat di Filipi itu dalam kasih persaudaraan sebagai Kristen, sebagai orang-orang Kristen yang satu sama lain. Dari background-nya sama, mungkin mereka ada yang Jewish, ada yang Gentile, ada orang Yunani, ada siapapun juga. Tapi yang dipersatukan adalah Kristus sendiri. Jadi dengan demikian maka walaupun Kristus itu sudah mau berkorban dan dia sudah merendahkan diri, tapi dia tetap berpikiran, dia tetap mengambil keputusan bahwa dia harus melakukan ini karena dia sudah diutus oleh Bapaknya di surga. Sehingga demikian maka kemuliaan sejati yang kita dapatkan dari pengajaran dari Filipi 2:1-8 adalah kita harus rela berkorban. Kita harus rendah hati setiap saat. Sehingga tidak ada kecongkakan, tidak ada ketinggian hati, tidak ada kesombongan. Kristus sudah ngajarin, mulai malam ini siapa yang congkak, siapa yang sombong, marilah kita merendahkan diri sendiri karena Kristus sudah mengajarkan lewat surat Filipi ini, ya. Nah, kalau misalnya Paulus sendiri tidak mengerti apa yang dialami oleh Kristus, bagaimana dia bisa menulis di dalam surat Filipi. Tentunya pada waktu pengalaman Yesus sendiri menunjukkan kepada Paulus, Paulus sendiri pada waktu itu buta, dan dia bisa mengerti apa yang dialami oleh Kristus. Itu adalah kesempatan di mana Paulus mendapatkan benar-benar Roh Kudus dan Kristus sendiri melihat ke dia dan mengajari dia apa yang dia sudah lakukan. Sehingga orang yang mengejar-ngejar orang Kristen pun bisa tunduk kepada Kristus. Dan disitulah Paulus merasakan empati. Ya, empati terhadap apa yang sudah dialami oleh Yesus sendiri. Dengan perkataan lain, apa yang ditulis Paulus adalah sebetulnya dia sudah merasakan apa yang Yesus lakukan, apa yang sudah dialami oleh Yesus.
Dan dia sudah tahu bahwa Yesus mati bukan sia-sia. Yesus mati untuk menghilangkan dosa-dosa manusia pada waktu zamannya dalam tahun 60-an, karena tulisan daripada Filipi ini tahun 63, 61 sampai 63. Tapi juga saat ini di zaman modern bulan Juni tahun 2025, Yesus mati juga untuk kita. Dan disitulah kita diajari di dalam surat Filipi ini bahwa ada surat penghiburan, ada sumber penghiburan dan kasih karunia kalau kita berharap dan meladani Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, maka walaupun Kristus itu sudah hilang bagaikan domba, anak domba yang dikorbankan, tapi dia tidak hilang 100%, tapi justru dengan ketaatannya, disitulah kebesarannya. Dia tidak pernah mempertahankan haknya sebagai Tuhan. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai manusia. Dia tetap sebagai hamba, dia tidak takut dan taat sampai mati. Dan disitulah puncak ketaatan, puncak cinta kasih Allah sendiri yang ditunjukkan oleh Kristus lewat kerendahan hatinya. Nah, kalau kita udah dengar demikian, apalagi yang kita harapkan? Apalagi yang harus kita teladani kalau kita udah mendengarkan bahwa Yesus sudah mau mati dengan keteladanan, kerendahan hati sampai penghiburan itu yang terakhir, di mana kematian Yesus adalah untuk kematian bagi kepentingan kita semua, dosa-dosa kita dihilangkan. Tetap Yesus menunjukkan hal yang terbaik. Teman-teman, kalau kita tidak akan punya model yang lebih baik lagi daripada apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus sudah lakukan, yaitu kemenangan di dalam kemuliaan. Kemenangan akan hal-hal duniawi, kemenangan akan dosa, kemenangan akan iblis, semua setan-setan dihilangkannya. Dan hanya satu ketaatannya yang membawa kemuliaan Tuhan. Dan disitulah Yesus sudah menunjukkan bahwa dia mempunyai keteladanan itu sendiri. Dan bahkan kalau kita lihat lebih lanjut, ya, di dalam ayat 5 sampai 8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, ini dikatakan oleh Paulus, kalau Paulus tidak mengalami sendiri dan tidak mengerti dan tidak empati apa yang Kristus, apa yang Yesus alami, bagaimana dia bisa menulis? Bagaimana dia bisa mempersuit jemaat di Filipi? Dia tidak akan bisa melakukan itu dan dia tidak akan bisa mempersuit, membujuk kita sendiri untuk meneladani Kristus kalau dia sendiri tidak mengerti. Di dalam hatinya tidak ya hanya menulis, tapi tidak. Justru tulisan dari Filipi yang disebut sebagai Christ Hymn ini justru menunjukkan banyak sekali kesempatan di mana Paulus bisa menunjukkan dia benar-benar merasakan apa yang dirasakan Yesus. Dihina, dicerca, dimatikan, semuanya. Dan itu sudah dirasakan oleh Paulus. Sehingga apa yang dia dituliskan pada Filipi ini kita percayai dan kita teladani. Yang walaupun jadi Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri yang harus dipertahankan. Ya, jadi dia mati sebagai manusia. Bukan mati karena dia Allah, dia tidak mau mati. Tidak. Justru karena dia setara dengan Allah. Karena di dalam Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Di mana di situ harusnya dia bisa mempertahankan. Dia merasa congkak dirinya. Aku ini Tuhan, aku ini Allah. Kamu nggak bisa melawan aku. Dan dia tidak, bahkan di dalam pengadilan Sanhedrin malam itu sebelum dia disalib, dia tidak pernah melawan. Itu adalah pengadilan yang sangat tidak adil. Tapi dia sebagai anak manusia, dia tetap rendah diri. Dia tetap memberikan dirinya. Dia tetap mempertahankan bahwa aku ini adalah utusan Bapa di surga. Bagaimana aku bisa melawan Bapakku sendiri kalau aku punya kecongkakan? Maka rencana Bapakku, rencana keselamatan manusia tidak akan berjalan. Justru itulah dia mengambil dengan kenosis, artinya mengosongkan diri keilahiannya, dan dia hanya berharap sebagai dan hidup sebagai manusia pada saat itu. Dia mengambil rupa seorang hamba sehingga sama menjadi manusia. Dan dalam keadaan manusia inilah dia dibunuh, ya. Jadi ada loh kadang-kadang ya teman saya bilang, oh Tuhanmu tuh Tuhan Tuhan atau manusia sih kok mati. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang jalan yang berinkarnasi sebagai manusia. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang tidak banyak mengerti bahwa Yesus itu mati sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Karena dia sebagai Tuhan, kalau dia mau tidak mengosongkan dirinya, dia mau congkak, bisa aja, tapi dia tidak mau demikian. Sehingga kita percaya bahwa Yesus mati sebagai manusia di kayu salib.
Tapi kematiannya itu dalam rupa Allah. Ini penting sekali. Karena apa? Karena Yesus mempunyai status sebagai Allah. Dia adalah Allah Putra, Allah Anak. Di mana sebelum dunia diciptakan, di situ the Word, itu kan kita di dalam Yohanes maupun di Kejadian 1, pertama kali bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Disitulah Yesus sudah ada bersama Bapa di surga dan juga bersama Roh Kudus. Dikatakan di situ ada Roh Allah seperti yang 2 minggu, 3 minggu yang lalu kita udah diskusikan ya. Ruah di sini ya. Ruah yaitu adalah Roh Allah, Roh Yahweh sendiri yang mempunyai kekekalan dan juga bisa menciptakan segala sesuatu dari kenihilan, dari dirinya sendiri, bukan dari materi yang kita ciptakan atau Allah lain ciptakan, bukan. Justru dia eksis sebelum semua, dia ada sebelum semua ada, dan dia bisa menciptakan semua bagian daripada dunia dan universe dengan kealahannya. Karena dia adalah sangat powerful, maha kuasa dalam dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya Yesus juga demikian, tapi dia bisa menunjukkan dan dia dengan pengosongan dirinya dan dekat ketaatannya kepada Bapaknya di surga, dia bisa membuat dirinya benar-benar sebagai manusia. Jadi dahsyat ini cerita ini. Bagaimana seorang Tuhan bisa turun ke dunia sebagai manusia dan dia mau dihina, dicerca, didera, diadili, di apapun juga tanpa keadilan, dan akhirnya dia mati. Kalau tidak rendah hati, bagaimana Tuhan kita ini? Ini adalah kematian untuk semua orang di dunia, kematian yang bisa menebus dosa-dosa kita. Dan ketaatannya itulah, di mana karena dia taat sampai mati, dia menunjukkan rupa Allah yang sebenarnya. Di mana dia adalah manusia yang taat pada Bapaknya dengan hukuman yang paling hina, yaitu pada waktu itu adalah di kayu salib. Dan dia mengalami itu semua. Untuk orang Yahudi saat itu, pada zaman itu, zaman Yesus tahun 33-an, hukuman yang paling rendah itu adalah bukan kursi listrik, tapi mati di kayu salib. Dan Yesus mau menjalani itu. Bagaimana kita tidak bisa merespek? Bagaimana kita tidak bisa meneladani bahwa Tuhan kita sendiri yang menunjukkan bagaimana rendah hatinya sampai dia mau mati dengan cara yang paling hina pada waktu zaman Yahudi, orang-orang Yahudi dimatikan oleh orang-orang Romawi. Ya. Sehingga kalau kita lihat, apa sih sebetulnya beberapa makna-makna yang kita dapatkan? Ya. Yang nomor satu adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Nah inilah yang disebut sebagai inkarnasi. Jadi roh Allah menjadi roh manusia. Dan di dalam disitulah dia mengambil rupa manusia dan ke segala kemanusiaannya secara psikologis, secara sosiologis, secara apapun juga ada di dalam tubuh Yesus. Dia dilahirkan sebagai manusia. Sehingga Allah yang berinkarnasi. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada? Ada. Mengapa? Kita tahu Yesus mempunyai cara-cara untuk melakukan apa yang seharusnya tidak menjadi hukum manusia. Contohnya, tidak ada orang yang bisa jalan di atas air. Yesus bisa. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan orang buta tanpa alat, tanpa obat, tanpa apa. Yesus bisa. Kemudian orang yang mati, si Lazarus, juga bisa dihidupkan kembali. Yesus bisa. Berarti dalam bentuk manusia kealahannya masih tinggi. Dalam bentuk manusia karena dia menjadi Allah yang menjadi manusia. Keilahiannya sebagai dokter yang ajaib. Dia masih mempunyai itu. Dan mukjizat-mukjizat yang kita lihat, yang sudah kita dengar dari surat-surat yang kita percaya dari firman itu. Justru itulah, disitulah di mana Yesus walaupun dia manusia, tapi dia bisa menjalankan kealahannya. Dia menjalankan mukjizat-mukjizat ya. Definisi mukjizat apa? Ya melawan hukum kodrat manusia, kan gitu kan? Kita kita nggak bisa bikin mukjizat, kita nggak bisa membagikan orang mati, kita nggak bisa membuat orang yang buta menjadi melek kembali atau orang yang berjalan di atas air. Tidak bisa karena kita bukan Allah, kita bukan Yesus, kita tidak bisa memberikan mukjizat. Mukjizat itu adalah bagaimana kita mereverse hukum kodrat manusia. Dan disitulah Yesus masih mempunyai kesempatan dan kepandaian-kepandaian untuk melakukan itu.
Jadi inkarnasi ini penting. Inkarnasi ini adalah makna di mana Yesus menjadi manusia, ya. Di mana dia mengambil kemanusiaan, di mana dia juga mempunyai kealahan. Tapi sebagai manusia, dia bukan sombong dan dia masih menunjukkan kerendahan hati dan mau berkorban. Disinilah gimana dia bisa menjadi teladan utama bagi kita, Kristus itu. Dan kita yang percaya kita harus meladani dan kita harus juga bisa rendah hati. Kalau kita tidak bisa merendahkan hati, bagaimana kita bisa disebut sebagai murid Kristus? Demikian juga Yesus juga merasa iba. Ingat yang dimana dia harus memberikan berikan makanan dengan 5 roti 2 ikan pada 12.000 orang di situ. Dia tetap bisa melakukan. Nah, itu salah satu mukjizat juga. Tidak mungkin kita manusia kalau bukan Tuhan bisa menggandakan 5 roti dan 2 ikan menjadi roti yang banyak sekali itu 12.000 orang dan bahkan masih banyak bakul-bakul berserakan setelah mereka makan sampai kenyang. Kalau tidak bukan karena dia Tuhan, dia bisa melakukan itu dengan mukjizat yang dia punyai karena berasal dari Allah sendiri. Tapi tetap walaupun dia maha kuasa, maha bisa, maha melakukan apa sesuatu, dia tetap punya kerendahan hati. Kalau Tuhan sedang ngajarin itu dan ditunjukkan kepada kita, kenapa kita tidak ikutin? Kenapa kita mau mengikutin ini sendiri, ego sendiri atau emosi sendiri? Seringnya kita melakukan itu ya. Ya, oke lah, kadang-kadang kita marah, tapi kalau sering marah-marah, sering menyombongkan hati, itu berarti kita belum mencapai apa yang Yesus ajarkan. Kita belum menjadi murid Yesus yang sebenarnya yang harusnya meneladani dia, ya. Kita harus bersifat tegas terhadap segala sesuatu. Yesus juga bersifat tegas. Yesus juga marah. Yesus juga pernah banting ini banting itu, tapi pada tempatnya dan tidak setiap saat dia lakukan. Justru pada kesempatan-kesempatan di mana dia melakukan, itulah kesempatan dia sudah kalkulasikan. Tapi di mana dia akan didera, dia diadili di depan Sanhedrin pada malam sebelum dia disalibkan, dan dia disalib secara hina menggunakan kayu salib. Dia tidak pernah marah. Dia tidak pernah, dia hanya diam. Di hadapan Pilatus dia diam. Di hadapan orang Sanhedrin dia diam. Di hadapan prajurit dia diam. Walaupun dia mau ditikam, dia diam. Apa yang terjadi? Bahwa dia bisa mengosongkan ketuhanannya. Dia hanya bisa bersifat sebagai kita sebagai manusia. Belum tentu loh kita bisa diam kalau kita mau ditusuk sama orang, atau dihina orang, atau dihujat orang. Apalagi disuruh bawa kayu salib yang begitu beratnya dengan duri dan dengan apapun juga. Kita belum tentu bisa, tapi Yesus, Tuhan pun bisa. Nah, kita ini yang kita pelajari malam hari ini. Coba kita untuk menjadi lebih rendah hati. Coba kita menjadi tidak hanya mementingkan diri sendiri, ego, tapi memikirkan dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, memberikan kasih kepada sesama. Ya. Dan yang terakhir di dalam surat Filipi ini juga ditunjukkan bahwa memang kita itu harus bersatu. Sebagai murid-murid Kristus ya kita mesti bersatu. Sebagai anak-anak Tuhan kita bersatu. Sebagai anak-anak Tuhan kita mempunyai suatu keyakinan yang sama. Yaitu keteladanan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sehingga kalau kita bisa bersatu, apa sih moral-moral relevansi yang sangat praktis yang diharapkan oleh Tuhan sendiri adalah nomor satu menciptakan komunitas yang harmonis dengan hilangkan egoisme, hilangkan kepentingan pribadi, ya. Kedua, melayani orang lain, tidak cari keuntungan sendiri, rela korban untuk demi orang lain, ya. Yang ketiga memang ini hubungan yang didasarkan pada kasih dan belas kasihan, bukan persaingan yang banyak maupun kesombongan. Itulah 3 relevansi praktis yang kita pelajarin dari Filipi 2:1-8 ini. Ya. Dan yang paling akhir ini adalah slide yang paling akhir adalah ya kita juga bisa meneladanin apa yang Yesus ajarkan pada kita adalah kita bisa mengosongkan diri. Artinya demikian. Kalau di zaman Yesus, Yesus sendiri mengosongkan diri walaupun dia Tuhan. Dia diadili, dia didera, dia diam. Kalau kita bisa menahan marah. Harus kita bisa menahan emosi. Kita menolak narsis. Kita menolak apapun yang meningkatkan ego kita.
Dan disitulah kalau kita merasakan bahwa apa yang Tuhan lakukan dengan kenosis, pengosongan diri, kita bisa ngambil nafas untuk menghilangkan ego dan menghilangkan adrenergi kita ya, supaya kita tidak gampang marah. Nah, disitulah adalah kerendahan hati. Kalau kita bisa menguasai diri, kita sudah meneladani Kristus. Seperti yang dituliskan di surat Filipi ini. Ya. Sehingga kita bukannya lemah, tapi kita itu kuat. Kita kuat karena kita bisa menguasai emosi. Kita bisa menguasai emosi karena apa? Karena kita bersandar pada kekuatan pada Kristus. Di mana kalau kita sudah bersandar pada kekuatan Kristus, di situ pasti ada Roh Kudus. Roh Kudus yang didatangkan dalam diri kita bisa minta tolong untuk menguasai emosi kita. Dan dengan demikian, maka kalau kita satu sama lain bisa mengosongkan diri kenosis seperti yang Tuhan sudah ajarkan, maka kita akan menjadi kesatuan di mana di dalam Yesus kita itu sebagai saudara. Di dalam Yesus itu adalah persatuan dalam persatuan karena kita sama-sama bisa meneladani. Kita bisa mengikuti ketaatannya. Sampai mati pun Kristus tetap taat pada Bapa di surga. Dan kita juga sampai kapanpun, sampai kita mati, kita harus bisa meladani Yesus Kristus sendiri yang menjadi contoh kita, menjadi Tuhan kita. Dan kita karena kita meladeni dia, kita juga bisa taat sampai kepada Bapa di surga. Dan satu hari, apapun terjadi, kita harus menanggung hal-hal yang tidak enak. Karena kita mempunyai rendah hati dan kita punya kepercayaan yang begitu besar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hal-hal yang menyulitkan pun akan merasa tidak sulit. Hal-hal yang begitu-begitu men-challenging ya, sangat sangat punya banyak sekali tantangan. Kita akan karena keteladanan kita akan melewatinya dengan baik, dengan lebih mudah karena kesetiaan yang kita berikan pada Tuhan. Dan disitulah Tuhan bekerja dan Tuhan sangat berkenan dan dia akan menunjukkan wajah kegembiraannya karena dia tahu we rely on him, kita berserah kepadanya dan kita tahu bahwa kita adalah anak-anak yang setia, yang taat. Bagaimana sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ini adalah konklusi pada malam hari ini, bahwa keteladanan Kristus itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita ingat setiap hari. Bukan kita kelar ini, kita baca firman, kita dengar puji-pujian, udah lupa. Tidak. Justru yang harus kita dengarkan dan kita ingat sehari-hari, bagaimana kita bisa meneladani kerendahan hati, pengosongan jiwa, ketaatan pada Bapa di surga. Semua sudah kita bicarakan, semua kita sudah lakukan karena keteladanan Kristus yang menjadikan contoh yang begitu baik buat kita. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan yang baik, siapapun juga pemimpin kita. Tapi kalau Yesus sudah katakan, Yesus sudah lakukan, we cannot deny. Kita tidak bisa ingkari bahwa ini adalah pelajaran yang Tuhan mau. Ini pelajaran yang Bapa yang mau. Sehingga kita hanya berserah pada dia. Dan kalau kita mengundang dia, dia katakan, ketuklah pintu surgawi, aku akan datang. Maka dia akan menolong kita, kapanpun juga. Semoga kita diberkatin ya oleh Bapa di surga dan Tuhan Yesus yang sudah meneladani kita semua ya. Amin. Kita dengarkan satu lagu puji-pujian sebelum kita tutup.